Shalom adik-adik. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Kita bersyukur lagi kepada Tuhan kalau hari ini kita boleh bertemu lagi dalam persekutuan ibadah Gereja Anak Gemim Yarden Singkil Kampung Islam. Hari ini Minggu tanggal 18 Juli tahun 2021. Enci musapa dulu sekali lagi semuanya. Apa semua hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan, saya diberkati, kamu diberkati. Ya, adik-adik sekolah minggu yang dikasih Tuhan, ibadah kita di pagi hari ini kita akan segera mulaikan, dan mari Enci mengundang adik-adik semua bersama guru-guru sekolah minggu dan keluarga yang ada di rumah. Kita mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam persekutuan dengan Tuhan di ibadah pagi hari ini. Dan Enci mengundang semua berdiri, kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Bertemu lagi. Bertemu lagi, kita bertemu lagi. Bertemu lagi, ya bertemu di sini. Bertemu lagi, kita bertemu lagi. Bertemu lagi, ya bertemu di sini. Kawan mana senyummu? Kawan mana tawamu? Hahaha. Hilangkanlah susahmu, hilangkanlah sedihmu. Mari memuji Tuhan. Bertemu lagi. Bertemu lagi, kita bertemu lagi. Bertemu lagi, ya bertemu di sini. Bertemu lagi, kita bertemu lagi. Bertemu lagi, ya bertemu di sini. Kawan mana senyum? Mana senyumnya? Kawan mana tawamu? Mana kawannya? Hilangkanlah susahmu, hilangkanlah sedihmu. Mari memuji Tuhan. Kita akan lanjut lagi pujian kita dengan Allahku besar. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, oh oh. Ya, adik-adik sekolah minggu yang dikasih Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk berkat-Mu yang sudah Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Pagi hari ini kami anak-anak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu dan keluarga boleh ada lagi berkumpul dan memuliakan nama-Mu dalam persekutuan ibadah Gereja Anak Gemim Yarden Singkil Kampung Islam. Kami mau menyerahkan ibadah kami di pagi hari ini, biarlah hanya boleh jadi di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus, dan penghantaran kuat kuasa Roh Kudus. Amin. Masih tetap berdiri. Kita akan memuji Tuhan dengan satu pujian, Besar Cinta Yesus.
Yesus, tiada terkatakan Dia mati, tebus dosaku. Besar cinta Yesus, tiada terkatakan Dia mati, selamatkanku. Tuhan Yesus sungguh hidup, Dia menang kalahkan maut. Dia mati namun lihat Dia hidup. Tuhan Yesus sungguh hidup, Dia menang kalahkan maut, agar kita hidup kekal selamanya. Adik-adik sekolah minggu yang diberkati Tuhan, mari orang satu dalam doa, kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, atas berkat-Mu, hari baru yang Kau berikan kepada kami. Kami masih boleh diberikan kesempatan ada sebagaimana kami ada. Kami bersyukur Bapa atas setia kasih sayang-Mu dalam kehidupan kami. Kami datang mengaku setiap salah dan dosa kami yang kami perbuat lewat perkataan, perilaku kami yang kami lakukan terhadap teman-teman kami, orang tua kami, saudara-saudara kami, terlebih kami menyakiti hati-Mu Tuhan. Engkau kiranya mengampuni akan setiap salah dan dosa kami, agar kami layak disebut sebagai anak-anak-Mu. Ini yang menjadi doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik sekolah minggu yang dikasih Tuhan, masih tetap berdiri. Torang mau menyanyi dulu satu lagu, kemudian sebentar torang mau duduk untuk persiapan pelayanan firman Tuhan. Sebelum torang masuk dalam pelayanan firman Tuhan, torang mau angkat lagi sebuah lagu, Satu Kali Allah Berfirman. Satu kali Allah berfirman, dua hal yang ku dengar. Satu kali Allah berfirman, dua hal yang ku dengar. Bahwa kuasa dari Allah asalnya, daripadanya juga kasih setia. Bahwa kuasa dari Allah asalnya, daripadanya juga kasih setia. Percayalah kepadanya setiap waktu, curahkan isi hatimu kepadanya, karena Allah itu tempat perlindungan kita. Ya, adik-adik sekolah minggu yang dikasih Tuhan, Enci persilakan duduk semua dan kita akan masuk dalam pelayanan firman, akan dituntun oleh Enci Wati Umar. Shalom, Damai di hati. damai di hati. Shalom. Ada sukacita pagi hari ini? Amin. Semua diberkati oleh Tuhan Yesus? Amin. Sekarang waktunya torang mau baca dan mau dengar firman Tuhan. Sebelum itu mari torang berdoa dulu. Mari berdoa. Bapa di dalam sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, pagi hari ini dengan hati yang penuh syukur dan sukacita kami datang kepadamu. Kami mau bilang terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setiamu dalam kehidupan kami. Dari seminggu yang lalu Tuhan Engkau sudah sertai kami. Sampai pagi hari ini kami boleh lagi beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan lewat ibadah gereja anak di pagi hari ini. Tuhan Yesus, sekarang waktunya kami semua anak-anak sekolah minggu yang ada di Jemaat Yarden dalam ibadah gereja anak pagi hari ini kami akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami semua yang masih kecil, tolong kami semua yang lemah ini Tuhan, biarlah kiranya Roh Kudus menolong kami, memampukan kami untuk boleh mengerti akan firman Tuhan yang akan kami baca dan dengarkan ini. Terlebih lagi Roh Kudus yang akan memimpin kami sebagai anak-anak-Mu untuk melakukan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kami setiap hari.
Berfirmanlah kepada kami Tuhan, kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang sangat dikasihi Tuhan, orang mau baca firman Tuhan pagi hari ini dari kitab Hakim-Hakim 6. Hakim-Hakim 6 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Sekali lagi, Hakim-Hakim 6 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Pembacaan pagi hari ini DP judul Gideon diangkat menjadi hakim. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Dan selama itu orang Midian berkuasa atas orang Israel. Karena takutnya kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni gua-gua dan kubu-kubu. Setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang Midian, orang Amalek, dan orang-orang dari sebelah timur lalu maju mendatangi mereka. Demikian firman Tuhan yang kita baca tadi. Sekali lagi Enci mau bilang DP alamat di Hakim-Hakim 6 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Kesempatan berikut ini kita akan saksikan video tentang firman Tuhan ini, yaitu tentang Gideon. Selamat menyaksikan. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Dan selama itu orang Midian berkuasa atas orang Israel. Karena takutnya kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni gua-gua dan kubu-kubu. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Pohon tarbantin di Ofra, kepunyaan Yoas, sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian. Tuhan menyertai engkau. Pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Tetapi jawabnya kepadanya, Tuhanku. Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Jika sekiranya aku mendapat kasih karunia di matamu, maka berikanlah kepadaku tanda bahwa engkau sendirilah yang berfirman kepadaku. masuklah Gideon ke dalam, lalu mengolah seekor anak kambing dan roti yang tidak beragi, dibawanya itu kepadanya, lalu disuguhkannya. Maka timbullah api dari batu itu dan memakan habis daging dan roti itu. Maka aku membentangkan guntingan bulu domba di tempat pengirikan. Apabila hanya di atas guntingan bulu itu ada embun, tetapi seluruh tanah di situ tinggal kering. Dan demikianlah terjadi, dan diperasnya air embun dari guntingan bulu itu, secawan penuh air. Sekiranya yang kering hanya guntingan bulu itu, dan di atas seluruh tanah itu ada embun. Dan demikianlah diperbuat Allah pada malam itu. Itulah Gideon, dengan segala rakyat yang bersama-sama dengan dia. Lalu mereka berkemah dekat mata air Harod. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu. Siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang. Lalu pulanglah 20.000 orang dari rakyat itu, dan tinggallah 10.000 orang. Tetapi Tuhan berfirman kepada Gideon, Masih terlalu banyak rakyat. Suruhlah mereka turun minum air.
maka aku akan menyaring mereka bagimu di sana. Jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulutnya ada 300 orang. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya berlutut minum air. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, Dengan ke-300 orang yang menghirup itu, akan kuselamatkan kamu. sedang ke-300 orang itu bersama-sama meniup sangkakala dan memecahkan buyung dengan memegang obor di tangan kirinya dan sangkakala di tangan kanannya untuk ditiup serta berseru, "Pedang demi Tuhan dan demi Gideon!" Sementara itu, tinggallah mereka berdiri, masing-masing di tempatnya, sekeliling perkemahan itu. Tetapi seluruh tentara musuh menjadi kacau balau, berteriak-teriak dan melarikan diri. Maka di perkemahan itu Tuhan membuat pedang yang seorang diarahkan kepada yang lain. Lalu larilah tentara itu. Mereka mengejar orang Midian itu. Banyaknya yang tewas, ada 120.000 orang yang bersenjatakan pedang. Demikianlah orang Midian tunduk kepada orang Israel. Maka amanlah negeri itu 40 tahun lamanya pada zaman Gideon. Damai di hati. Shalom. Apa kabar anak-anak pagi hari ini? Dahsyat dan luar biasa. Yes, yes, yes. Saya diberkati, kamu diberkati. Adik-adik yang sangat diberkati Tuhan. Dari tadi Enci kurang tanya berapa kali Kang apa kabar. Karena orang baku dapa di gereja anak cuma 1 minggu 1 kali. Jadi Enci tanya kabar dan pasti adik-adik semua diberkati oleh Tuhan ya Yesus. Orang tadi saksikan itu video tuh tentang Nabi atau Hakim Gideon. Adik-adik yang sangat dikasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dari video yang orang saksikan tadi, orang melihat bagaimana kehidupan orang Israel yang saat itu ditindas oleh orang Filistin dan Amalek. Kalau ditindas itu berarti orang jadi menderita. Jadi apa lagi? Dijajah, siksa, melarat, pokoknya nyanda menyenangkan hati. Siksa begitu orang. Dan karena keadaan itu orang Israel dorang ada berserupa Tuhan. Dan saat dorang berserupa Tuhan, ternyata Tuhan mengutus seorang nabi yang memimpin bangsa Israel waktu itu untuk melawan orang Filistin dan orang Midian dan orang Amalek, yaitu namanya Gideon. Siapa adik-adik DP nama? Siapa DP nama adik-adik? Gideon. Gideon DP nama. Ada sini yang nama Gideon? Nggak ada. Oh, pasti ada kalau di rumah-rumah kolom 1 sampai 22, Kang. Gideon yang Tuhan utus. Adik-adik, apa Kang? Kalau lihat video tadi, itu orang Israel yang orang tahu kan adalah bangsa pilihan Allah. Berarti bangsa yang sangat Tuhan sayang. Tapi siapa kong Tuhan kasih biar? Orang orang Midian dan orang Amalek kong datang menjajah pada orang, tindas pada orang, siksa pada orang. Ternyata dari firman Tuhan yang orang dah baca tadi bilang begini, firman Tuhan ayat 1 dari Hakim-Hakim 6 bilang begini, tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Adik-adik 7 tahun. Adik-adik kalau sekarang orang dalam keadaan pandemi. Ada corona. So berapa tahun adik-adik? Baru 1 tahun lebih kan sih? Siksa atau nyanda? Siksa nih boleh keluar biasa boleh ke mall, biasa jalan-jalan, hele mulai pagi sekarang.
Ada anak-anak yang sekolah di pagi dia marah, mau bajalang malam, awas ada polisi di jalan-jalan. Suka mau sekolah, so beli baju baru, so beli seragam baru, ya ternyata cuma pakai di rumah. Pasti adik-adik jadi rasa ada rasa kesal sedikit gitu yang banyak. Adik-adik yang diberkati Tuhan sama dengan keadaan orang Israel, tapi lebih lagi orang Israel waktu itu. Orang Israel waktu dijajah orang Midian, orang lihat di video tadi, bayangkan sampai dorang persediaan makanan semua habis. Dorang ada musnahkan. Dorang sampai tinggal di gunung-gunung, ada bilang di gua-gua. Aduh, menderita sekali. Tapi orang bersyukur bangsa Israel punya Tuhan Allah yang begitu mengasihi mereka. Saat mereka berseru kepada Tuhan, mereka ditolong oleh Tuhan lewat seorang nabi yang diutus, yaitu Gideon Papa. Kalau lewat firman Tuhan yang orang dah baca ini selanjutnya, DP Papa DP nama Yoas. Adik-adik yang sangat diberkati Tuhan, orang Israel waktu itu melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ternyata kejahatan apa yang orang bikin Kang? Dorang menyembah Baal, yaitu menyembah patung-patung, menyembah misalnya pohon-pohon besar dan lain-lain. Dan hal itu Tuhan yang tidak suka. Sampai Tuhan kasih biar orang Midian yang orang Amalek waktu itu datang menjajah atau tindas ini orang Israel. Adik-adik yang diberkati Tuhan, dalam torang kehidupan setiap hari juga yang saat ini boleh dibilang rupa nyanda merdeka, 100% merdeka, nyanda bebas, muka sana kamari karena ada pandemi. Sama dengan orang Israel, pasti ada di antara anak-anak berpikir begini, kapa dang Kang, Tuhan kan maha kuasa, kok kapa Tuhan kasih biar dang, ini corona ini nyanda usir jo supaya boleh menghilang, lenyap, atau habis, mati semua DP virus. Tuhan mampu, Tuhan bisa. Tapi orang belajar dari firman Tuhan pagi hari ini. Semua yang terjadi dalam orang kehidupan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, orang percaya bahwa Tuhan Yesus sangat baik. Dia pasti punya rencana yang terbaik untuk orang anak-anaknya. Kalau selama ini orang kehidupan mungkin ada di antara orang yang sama dengan orang Israel tadi. Kalau orang kan menyembah Baal, nyanda menyembah Tuhan. Orang ada orang kehidupan yang nyanda Tuhan suka. Dalam kehidupan tiap hari banyaklah hal-hal yang Tuhan nyanda suka, yang orang suka yang orang lakukan, atau mungkin orang tua ada bekeng, orang pemerintah, rakyat Indonesia. Dan dari semua yang sudah terjadi itu Tuhan mengizinkan ini terjadi, ada maksud supaya orang kembali kepada Tuhan. Dengar-dengaran Pak Tuhan melakukan apa yang Tuhan mau atau Tuhan kehendak, bertobat. Adik-adik yang diberkati Tuhan, orang Israel saat ditindas oleh orang Filistin dan orang Midian dan orang Amalek, dorang nyanda terus-terus begitu, ditindas terus. Tapi saat dorang berseru pada Tuhan, dorang ditolong oleh Tuhan lewat Nabi Gideon. Dorang pun seperti itu. Pasti ini corona ini tidak akan selamanya seperti ini. Amin. Amin. Torang berseru kepada Tuhan, minta supaya Tuhan mau tolong, mau jaga, mau lindungi Pak Torang walaupun dalam keadaan seperti saat ini. Torang punya Tuhan Yesus yang hebat, Tuhan Yesus yang sangat mengasihi torang semua. Dia rela mati di kayu salib untuk menebus torang pedosa. Masa dia mau kasih biar Pak Torang? Tuh adik-adik, apa yang torang boleh lakukan sekarang? Mari torang lebih dekat Pak Tuhan. Lebih dekat Pak Tuhan, jadi anak yang selalu baik, yang sanang Tuhan hati. Dengar-dengaran Pak Mama dan Papa, rajin datang-datang ibadah. Kalau dulu masih malas-malas, mari sekarang rajin datang ibadah. Lebih rajin baca Alkitab, dan tentunya rajin ibadah gereja anak seperti pagi hari ini. Tuhan pasti akan mau tolong, mau jaga, mau lindungi orang semua, bahkan mau bebaskan orang semua sebagaimana orang Israel yang Tuhan so bebaskan dari tangan orang Amalek dan orang Midian. Orang juga pasti percaya Tuhan Yesus yang akan pasti menyelamatkan orang semua, membebaskan orang semua dari situasi, dari virus yang orang nyana suka, yaitu corona ini. Tuhan menyertai dan memberkati orang semua. Tuhan menjaga anak-anak sekolah minggu, bahkan juga keluarga masing-masing, siang ataupun malam. Amin.
Cek. Ya, adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Di pagi hari ini, Enci percaya kita semua sudah diberkati lewat firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Enci Wati di pagi hari ini. Saatnya kita akan memberi persembahan. Sementara persembahan diberikan, kita akan menyanyi Sejuta Sejuta. Sejuta, 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 persembahanku adalah sejuta. Setia, jujur, taat, persembahanku adalah sejuta. Sejuta, 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 persembahanku adalah sejuta. Setia, jujur, taat, persembahanku adalah sejuta. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, mari kita satu dalam doa kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang selalu kami sapa di Kau melalui Putra Tunggal-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sangat bersyukur ketika di pagi hari ini kami semua ada dalam keadaan sehat, masih menikmati nafas hidup, kesehatan, kekuatan yang hanya berasal daripada-Mu. Kami bersyukur Tuhan dalam ibadah gereja anak di pagi hari ini, lewat hamba-Mu Enci Wati Umar, kami telah diperdengarkan firman Tuhan yang begitu luar biasa, yang mengajarkan kami semua untuk selalu menjadi anak-anak-Mu yang hidup takut akan Engkau, yang selalu percaya bahwa rencana-Mu adalah rencana yang paling indah dalam kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, biarlah firman yang telah kami baca dan renungkan bersama tadi boleh menjadi pelita ketika kami melangkah di hari-hari kehidupan yang masih Tuhan anugerahkan untuk kami tapaki bersama. Biarlah juga Tuhan dalam menjalani hidup ini firman-Mu menjadi kekuatan kami dalam menghadapi setiap pergumulan hidup yang ada di tengah-tengah kehidupan pribadi kami, kehidupan keluarga kami masing-masing. Tuhan Bapa kami di surga, di pagi hari ini juga kami telah memberi ungkapan syukur kami lewat persembahan. Berkati persembahan kami agar boleh terpakai baik untuk pelayanan kasih-Mu di muka bumi ini, terlebih untuk pelayanan anak sekolah minggu yang ada di Jemaat Gemim Yarden. Kami berdoa Tuhan untuk anak-anak sekolah minggu yang ada di kolom 1 sampai kolom 22. Meskipun kami jarang bertemu, tapi kami percaya kasih-Mu selalu mempersatukan kami semua. Kami berdoa Tuhan senantiasa anak-anak kami diberikan kesehatan, dilindungi, dijauhkan dari mara bahaya, sakit penyakit yang kami tidak tahu ada di sekitar kami. Tapi kami percaya saat kami dekat dengan-Mu, perlindungan-Mu selalu Engkau nyatakan dalam kehidupan anak-anak sekolah minggu, sehingga anak-anak kami boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang sehat, kuat, jasmani, rohani, terlebih menjadi anak-anak yang takut akan Engkau. Ketika di tengah-tengah kehidupan anak-anak sekolah minggu ada yang saat ini sedang sakit, Tuhan Yesus berkati makanan dan obat-obatan yang dikonsumsi agar mereka boleh beroleh kesembuhan yang hanya berasal daripada-Mu. Yang bersyukur atas ketambahan usia, Tuhan berkati kehidupan mereka, berpanjang menjadi bagian mereka, sukacita damai sejahtera pun menjadi bagian dari anak-anak sekolah minggu yang ada di Jemaat Gemim Yarden Singkil Kampung Islam. Demikian juga untuk guru-guru sekolah minggu, hamba-hamba-Mu yang telah Engkau pilih dan Engkau percayakan untuk melayani anak-anak sekolah minggu, senantiasa diberikan hikmat yang hanya berasal daripada-Mu untuk menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab pelayanan benar-benar sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Kehidupan kami semua Tuhan
Anak-anak sekolah minggu bahkan guru-guru sekolah minggu yang ada, kami serahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, adik-adik sekolah minggu yang dikasih Tuhan, kita akan tutup ibadah kita di pagi hari ini. Untuk itu diundang semua berdiri sebelum kita masuk dalam doa penutup. Kita akan angkat sebuah pujian, Aku Anak Tuhan. Aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Asik, asik, tanganku, kakiku memuji Tuhan, mulutku, hatiku bernyanyi bagi Dia, bagi Dia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Asik, asik, asik. Ya, adik-adik sekolah minggu yang dikasih Tuhan, mari kita menerima berkat. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau sudah menyertai kami dalam persekutuan ibadah gereja anak di pagi hari ini, sehingga ibadah kami boleh terlaksana dengan segala baik. Bapa di sorga, biarlah berkat kasih karunia dan damai sejahtera yang asalnya dari Tuhan kita Yesus Kristus akan senantiasa menyertai dan memberkati kehidupan kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Ibadah kita sudah selesai dan adik-adik dipersilakan duduk. Kita akan mendengarkan informasi pelayanan. Ya. Informasi pelayanan ibadah gereja anak minggu depan tetap dilaksanakan lewat video di kolom atau di rumah masing-masing. Dan untuk ibadah guru sekolah minggu, kita akan berkunjung di kolom 5, pelaksana ibadah guru sekolah minggu kolom 4. Ya, demikianlah. Kita akan berjumpa lagi di minggu depan. Sampai jumpa. Shalom. Damai di hati.